Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Hari ini sama-sama kita datang kembali, kita akan memuji menyembah nama Tuhan setelah kemarin minggu kita bersama-sama secara korporat memuji menyembah Tuhan. Tetapi hari ini kita secara pribadi datang lagi ke hadirat Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara-saudara tidak jemu-jemu untuk berdoa. Mari sama-sama kita akan mulai, tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan memimpin agar siaran pada siang hari ini, Menara Doa pada siang hari ini boleh memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami masih boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami percaya hari Senin ini kami akan menerima berkat yang baru. Mengawali minggu ini kami mau mengucap syukur, kami mau memuji menyembah nama-Mu. Karena memang Tuhan hanya inilah yang dapat kami lakukan, hanya inilah yang kami bisa lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin dan percaya saat kami menyenangkan hati-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan bagi setiap kehidupan kami. Engkau pimpin menara doa ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kuasa-Mu saja yang hadir di setiap rumah kami masing-masing, bahkan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami serahkan seluruhnya doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya siang hari ini kita semua akan merasakan kemuliaan Tuhan hadir di dalam hati kita. Hadir di rumah kita, hadir di pikiran kita. Mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Katakan bersama-sama, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu, seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Yahweh Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi hatiku, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu, seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Yahweh Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu.
Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi hatiku, hatiku. Kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Yahweh Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh umat di hadapan tahta Yahweh Bapa, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Katakan kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam,
kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan dari awal sekali lagi pujian ini dengan segenap hati. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Yahweh Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Benar Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, lah Tuhan, amin. Tuhan semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya la 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 basina ya la la ba. Seluruh surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Engkau layak terima pujian, Engkau layak disembah. Haleluya. Engkau ajaib, tiada yang seperti Engkau, tiada
ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau besar, perkasa Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang terbesar dalam hidup kami. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kepadamu. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau lebih dari sanggup Tuhan. Mari Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya kepadamu. Ya la 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 basana ya la 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 ora maya la la basakana ya la 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 la. Mari Tuhan, Engkau pasti mendengar doa kami. Engkau pasti mendengar seruan kami Tuhan. Haleluya. Ya la 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 shikara la 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 la. Engkau lebih tahu, Engkau lebih tahu yang terbaik. Kami percaya kepadamu. Kami percaya. Kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Yahweh semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam, surga bumi penuh
kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari setiap kita yang percaya bahwa penuh kemuliaan Tuhan, surga dan bumi, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Engkau ada bersama kami di tengah-tengah kami. Dan seperti pujian yang kami naikkan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan atas semesta alam, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas setiap pujian kami pada siang hari ini. Dan Tuhan, saat Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan curahkan bagi setiap kami. Setiap kami yang sakit, kami disembuhkan. Setiap kami yang berkekurangan, kami diberikan kelimpahan. Setiap kami yang ada dalam pergumulan, dalam relationship kami, baik dalam tempat pekerjaan kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan kami, apapun ya Bapa, kami percaya Engkau sanggup memulihkan karena ada kemuliaan hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Biar melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami senantiasa seperti Engkau saja. Dan kami boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar apa yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini, semuanya hanyalah berasal daripada-Mu saja. Kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah memuji menyembah nama Tuhan. Kita bersyukur karena oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Siang hari ini saya senang sekali, Pastor Yoel, saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita pada siang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Akibat Ketidaksetiaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hosea pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk setiap pemirsa dan saya harap pemirsa semua bisa memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Hosea 4 ayat yang ketiga, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hosea, di mana Tuhan berkata, negeri Israel akan berkabung. Seluruh penduduknya akan merana. Bahkan bukan hanya manusianya yang berkabung dan merana, tetapi setiap hewan-hewannya, binatang-binatangnya, baik yang di padang gurun, baik yang di udara, ikan di laut, itu akan mati lenyap. Ini adalah sebuah penghukuman dari Tuhan untuk orang Israel. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan menghukum orang Israel? Karena kalau kita melihat ayat di atasnya, di dalam Hosea ayat pasal 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Jadi Tuhan punya satu kasus atau perkara dengan orang Israel.
Apa perkaranya? Perkaranya adalah ini saudara-saudara. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan Tuhan di negeri ini. Jadi kita mengerti bahwa orang Israel tidak punya kebenaran. Artinya tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan pengenalan akan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan pada akhirnya menghukum orang Israel. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa penting sebagai anak-anak Tuhan kita punya kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah kesetiaan, kasih, dan pengenalan akan Tuhan. Mengapa saya katakan 3 hal ini sebagai kebenaran? Karena kalau salah satu hal dari ketiga hal tadi itu hilang, itu bukan kebenaran. Ya, tetapi kebenaran itu harus ada 3-tiganya. Harus ada kesetiaan, kasih, dan roh pengenalan akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mari milikilah kebenaran di dalam hidup kita. Kalau Anda masih belum punya kesetiaan, tetapi Anda sudah memiliki kasih dan rajin ke gereja, rajin mendengar firman Tuhan, tapi Anda nggak setia orangnya, Anda belum benar. Begitu juga kalau Anda sudah setia, sudah punya kasih, tapi kalau Anda nggak kenal siapa juru selamat yang sejati, Anda juga belum orang benar. Atau yang ketiga, Anda mengenal Tuhan itu siapa, juru selamatnya siapa, Anda setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, ya. Tapi Anda nggak punya kasih, Anda jadi orang yang keras. Disitulah tidak ada kebenaran dalam hidup Anda. Nah, orang-orang yang nggak memiliki kebenaran, ini hati-hati. Tuhan tidak segan-segan untuk apa? Membuat kita berkabung. Tuhan tidak akan segan-segan menghukum kita supaya kita bisa menjadi orang yang benar. Nah, Tuhan menghukum bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan baik. Tuhan gak pengen kita hidup di dalam ketidakbenaran. Dia ingin kita hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita gak setia, kalau kita gak punya kasih, kalau kita gak punya roh pengenalan akan Tuhan, sangat-sangat berbahaya. Banyak orang merasa, yang penting saya sudah kerjakan satu kok, yang lain gak usah saya kerjakan. Oh, gak bisa. Harus dikerjakan semua. Harus punya kasih, harus punya kesetiaan, harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti orang-orang yang agamawi di luar orang Kristen. Dia merasa dia udah taat, dia merasa sudah setia menjalankan hukum-hukum agamanya. Bahkan dia juga sudah merasa sudah punya kasih. Tetapi saudara-saudara gak kenal Tuhan Yesus. Percuma. Karena satu-satunya kebenaran yang sejati, mengenal Tuhan yang sejati, itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur saudara-saudara yang sudah Kristen, yang sudah jadi anak-anak Tuhan, bersyukur karena engkau punya ketiga hal ini. Ya, nah kalau yang belum bagaimana? Itulah PR kita semua untuk anak-anak Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik, kita harus menyampaikan kebenaran. Sehingga saudara-saudara orang-orang yang gak benar itu bisa dibenarkan, selamat masuk surga, dan kita punya upah yang besar di surga. Haleluya. Mari saudara-saudara saya ingatkan untuk setiap kita, milikilah kesetiaan, milikilah kasih, milikilah roh pengenalan akan Tuhan, sehingga hidup kita semua tidak akan mengalami hukuman Tuhan, tetapi kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hati-hati, akibat ketidaksetiaan kita akan kebenaran bisa mengakibatkan kita mengalami banyak penderitaan dan kesedihan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah menara doa kita siang hari ini. Kita akan tutup dalam doa dan nanti kita juga akan berdoa dalam doa Bapa kami dan terakhir kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu siang hari ini. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu adalah kebenaran. Kami dibukakan pikiran kami bahwa ternyata kebenaran ada 3.
kebenaran itu kami harus setia, kami harus punya kasih, dan kami harus mengenal siapa Tuhan yang sejati. Kalau kami tidak punya salah satu dari itu, maka kami belum orang benar. Tetapi kami bersyukur, kami benar bukan karena kekuatan kami, tetapi kami benar karena darah Yesus. Tetapi setelah kami dibenarkan oleh Yesus, kami mau belajar menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Artinya kami dari dulu yang tidak benar, kami juga ingin hidup benar seperti Kristus. Bukan supaya kami masuk surga, bukan supaya kami menerima keselamatan, tetapi karena kami ingin membalas kasih Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan kasih-Mu terus dilimpahkan, berkat-Mu dilimpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biar Engkau terus sendiri yang berbicara kepada setiap hati jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap pemirsa yang sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau sendiri yang mengerti setiap beban, setiap keluh kesah, setiap penderitaan yang mungkin mereka sedang alami. Mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan. Mereka yang berkekurangan, Kau berikan kelimpahan. Mereka yang dalam segala permasalahan hubungan rumah tangga, hubungan tempat kerja, hubungan bisnis, hubungan antara dosen dengan murid, guru dengan murid, apapun mereka yang alami hari-hari ini, kami percaya melalui menara doa pada siang hari ini, mereka akan dibawa Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan setiap pemirsa yang sudah menuliskan, mungkin ada yang sudah menulis di kolom komentar, hamba-Mu tidak bisa melihat, tetapi hamba-Mu percaya apa yang mereka tuliskan itu Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Sehingga Tuhan Kau menjawab juga setiap doa-doa pemirsa Menara Doa Online pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang setiap pemirsa yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, pemirsa yang dikasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah Menara Doa Online pada siang hari ini. Jangan lupa bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan lonceng channel ini supaya saudara-saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan saudara-saudara tidak ketinggalan saat live ini dimulai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye, shalom.